Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini Ananda, Bapak akan coba bahas tentang yang pertama itu variabel ya. Pertama itu variabel. Yang kedua itu hak akses untuk variabel nih. Itu lebih tepatnya disebut akses modifier untuk variabel. Nah, siapa yang boleh akses variabel ini? Apakah metode di lingkungan kelasnya atau objek secara langsung, gitu ya. Objek secara langsung dia mengaksesnya atau melalui perantara. Itu namanya akses modifier. Yang ketiga, dua untuk variabel, berarti yang ketiganya untuk metode atau fungsi ya. Yang keempat, kita akan bahas tentang hubungan komposisi antar objek. Nah, jadi ada hubungan lain selain komposisi, tapi kita ambil yang komposisi saja. Oke. Karena kita tingkat kabupaten yang akan kita bahas, kalau lolos, baru kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya ya, ke level selanjutnya. Oke Nanda, kita ulang dulu sedikit ya. Dalam membentuk OOP, itu pendekatan yang digunakan dalam pemrograman strategi pemrograman dengan melihat interaksi antar objek. Jadi dia dikembangkan bahwasanya adanya interaksi antar objek di dunia nyata. Ya, jadi dia dikembangkan berdasarkan itu. Nah, makanya OOP itu berkaitan dengan interaksi objek, ya. Di objek. Jadi adanya interaksi antar objek. Sekarang bagaimana cara membentuk objek ini? Kita ulang lagi ya. Membentuk objek di pemrograman itu harus menetapkan kelasnya terlebih dahulu. Nah, gini ya. Setelah itu baru membentuk objeknya. Nah, ini kelasnya atau blueprint namanya, rancangan. Nah, baru membentuk objek. Nah, membentuk objeknya tinggal kita panggil nama kelasnya. Dia ada dua cara, tapi cara pertama ini aja lah kita pelajari. Panggil kelasnya, mobil ini, lalu bentuk objeknya, mobil 1. Terus mau ada mobil 2 lagi, mobil 2. Ini kalau huruf besar, kalau kelasnya huruf besar, berarti yang di sini juga huruf besar ya. Gitu ya. Nah, oke, itu dia. Kelas ini kita bilang kemarin itu blueprint atau rancangannya. Nah, jadi apa isi kelas ini? Sebagaimana kita ketahui di dunia nyata, objek dia memiliki sifat atau ciri-ciri. Dan yang kedua, memiliki perilaku. Nah, jadi seharusnya membentuk objek berarti harus membentuk ciri-cirinya dan perilakunya. Ada dua di sini ya. Nah, itu ya ciri-ciri di sini di bagian data, sedangkan perilakunya itu di bagian bawah data tersebut yang kita panggil fungsi atau metode. Nah, contohnya di kelas mobil, ciri-cirinya apa? Oh, ada warna mobil, warna merah misalnya. Nah, perilakunya apa? Perilakunya ada maju. Itu ya. Nah, yang ini next kita bicarakan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ciri-cirinya,
ada perilaku. Itu yang kita lihat di dunia nyata objek ini, dan objek bisa mewariskan data-data ini juga kan, sifat-sifat ciri-ciri ini. Namun pada pemrograman dia tidak mewajibkan adanya ini. Nah, tidak diwajibkannya adanya, tapi yang diwajibkannya kelas untuk membentuk objek. Kita contohkan ya, kelas mobil ini. Oke, ini kita hapus saja dulu. Jadi dia tidak diwajibkannya ya untuk membentuk ini. Apakah error dia? Sedangkan di dunia nyata kita lihat objek tersebut ada ciri-cirinya, ada perilakunya gitu. Tapi di sini tidak diwajibkannya. Oke, mari kita lihat apakah benar ya ini. Kita bentuk kelas seperti kemarin ya, kelas mobil aja dulu. Kelas mobil. Ya, kelas itu biasanya dibentuk di atas ini. Ini fungsi utama, jangan sampai hilang ini. Nah, di sini program nantinya mulai berjalan ya. Nah, kelas mobil. Kita bentuk objek ya, kelasnya sudah ada. Apakah bisa membentuk objek? Tinggal panggil kelasnya saja. Mobil. Kita buat namanya mobil 1. Dah. Apakah pesan ini error? Kalau error, dia nanti ada di sini errornya ya. Tinggal kita jalankan. Aman. Nah, tidak ada errornya. Dan di sini di bawahnya ada pesan hello world. Nah, aman dia kan. Jadi benar ya, bisa membentuk objek walaupun tidak ada datanya. Jadi di pemrograman itu sebenarnya kita bisa berimajinasi ya Nanda. Jika di dunia nyata, jadi tidak harus sesuai dengan dunia nyata, bisa dibuat di sana. Misal di dunia nyata kan tidak ada orang bisa mengeluarkan, katakanlah di Dragon Ball itu Kamehameha ya. Nah, kita lihat ya. Apa itu Dragon Ball? Nah, Dragon Ball ini serial anime yang terkenal sewaktu Bapak kecil. Nah, jadi dia terkenal sewaktu Bapak kecil. Nah, jadi itu yang bisa Bapak contohkan ya. Kita lihat ya. Dragon Ball Goku Kamehameha. Nah, ini Ananda, mana ada di dunia nyata seperti ini. Nah, ya kan? Nah, tapi di pemrograman itu bisa kita buat imajinasinya. Seperti itu ya. Jadi tidak data-datanya atau nilai-nilainya tidak harus sesuai dengan dunia nyata. Tapi untuk konsep pendekatan ini itu mengacu kepada dunia nyata adanya interaksi antar objek gitu ya. Oke, sekarang kita contohkan dia mempunyai datanya. Mobil punya data string warna, ciri ya data warna apa misalnya warna mobilnya, warna bodi lah, warna bodi sama dengan merah. Nah, seperti itu ya. Jadi di sana datanya. Di sini fungsinya atau perilakunya with ini for with artinya dia tidak mengembalikan nilai. Kalau kita panggil dia tidak memberikan nilai kepada kita. Itu artinya ya. Kalau mau mengembalikan nilai kita pakai return nanti. For with maju. Nah, itu ya. Ini kalau kita jalankan error ini ada masih error. Karena kita harus memanggil pustaka untuk string ini. Nah, oke ya.
Jadi mari kita jelaskan dulu ya. Jadi untuk menetapkan ciri-ciri pada objek kita itu melalui kelas, itu diwakilkan dengan variabel. Nah, jadi yang ini nah ini namanya variabel ya. Ini namanya variabel. Kalau yang ini pakai tanda sama dengan penugasan nilai dari variabel. Jadi variabel kita pandang sebagai tempat menyimpan nilai. Di aljabar kemarin variabel dipandang sebagai mewakili suatu nilai. Jadi warna bodi mewakili nilai dari merah ini. Nah, gitu. Tempat nilai merah ini berada juga benar. Nah, mewakili nilai merah juga benar. Jadi ciri-ciri objek itu dibuat dengan menetapkan variabel. Nah, oke ya. Bagaimana cara menetapkan variabel? Cara menetapkan variabel itu yang pertama, oke bisa ya, kita tentukan apa nama variabelnya. Apa nama variabel? Yang ini warna body. Ah, ini namanya nama variabel. Gitu ya. Itu yang pertama, tetapkan nama variabelnya. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, tetapkan tipe data variabel tersebut. Tipe data atau tipe nilai. Ah, ini namanya data atau nilai. Oke, tipe data atau nilai ya. Nah, data kita tetapkan nih jenisnya apa ini. Nah, kalau merah seperti ini teks. Kalau teks itu menggunakan tipenya string. Kalau bilangan bulat -1, -2, 0, 1, 2 dan seterusnya pada garis bilangan itu. Yang ini tipenya int. Kalau berkoma tipenya float dan double. Kalau mau bilangan berkoma ya ciri-cirinya ya, misal panjang 6,5, nah, itu harus double nih harus digunakan. Tidak boleh integer. Antara float pilih salah satu ya, float atau double. Nah, jadi kalau berkoma nggak bisa int ini. Nah, gitu dia. Beda float dengan double apa? Dia memang sama-sama bilangan berkoma. Yang float ini, nah ini Anda lihat aja lagi ya. Cari di AI bisa di game ini ya. Float ini dia di belakang koma sampai 7 kalau nggak salah Bapak. Double lebih panjang lagi dia ketelitiannya. Seperti itu. 1, misal 1,666 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Double lebih panjang lagi dia. Itu perbedaannya ya. Nah, jadi tetapkan nama variabelnya terlebih dahulu. Setelah itu baru tipe data variabel. Nah, kalau Bapak mulainya dari nama ya. Nah, Anda bisa mulai dari tipenya, saya tekan. Nama ini harus relate ya. Kalau enggak bingung kita. Kita mau menetapkan variabel untuk warna body, kita buat aja X, jalan-jalan dia. Cuman nanti kita bingung di pemrograman. Kalau di aljabar memang harus huruf kan. Kalau di sini kita tetapkan namanya seperti ini, warna body dan tipenya. Nah, oke ya, itu untuk variabel. Jadi menetapkan data. Jadi di sini bagian datanya. Nah, sini bagian datanya. Di sini bagian fungsinya. Jadi kelas itu ada 2 bagian. Data, fungsi. Itu. Oke. Ini kita coba jalankan.
Tunggu dulu, ini memperbesarnya gimana ya? Ini mungkin ya. Oke. Biar jelas gitu ya. Oke, coba kita jalankan ya. Error. Oke, error. Nah, di sini errornya. Ini. Error ya, banyak errornya di sini. Apa yang jadi masalah errornya? Tipe data string ini harus kita panggil pustakanya terlebih dahulu. Jadi apa itu pustaka? Jadi di dalam pemrograman itu ada kumpulan tempat berkumpulnya kode-kode, tempat kumpulan kode-kode. Kayak pustaka kita itu tempat kumpulan dari buku-buku gitu ya. Nah, jadi ini ada kode string ini di bagian mana, di rak mana dia, di pustaka mana dia. Jadi di pustaka itu ada kumpulan, ada dibagi pula per rak-rak gitu ya. Nah, jadi string ini tidak masuk ke dalam IOStream. Nah, ini dia harus kita panggil pustaka yang menyediakan string tersebut. Cara manggil pustakanya include, pakai include itu ya. Terus kita ketikkan string. Nah, seperti itu Nanda. Sedangkan IOStream ini itu pustaka untuk menampilkan, ini artinya input output stream, aliran input output ya, untuk menerima input atau menampilkan tulisan ke layar output seperti ini. Kalau tidak pakai IOStream, si out ini tidak akan bekerja. Nih, kita contohkan ini dulu ya. Terus di sini harus pakai std katanya. Nah, itu ya, nanti Bapak jelaskan std ini apa. Oke, kita jalankan. Nah, aman ya kode kita. Di sini tidak ada yang error. Oke, coba kita hilangkan IOStream ini. Nah, pasti di sini ada kata-kata, di sini udah terdetek dia. Mari kita jalankan. Ada kata-kata cout nanti bermasalah. Nah, cout bermasalah. Nah, di mana letak cout ini? Di rak mana dia letaknya? Panggil pustakanya katanya. Nah, panggil pustakanya dulu. Makanya harus kita masukkan pustakanya. Karena kode-kode tersebut tak jalan dia. Include cout letak di IO stream gitu ya, di stream. Nah, terus di IOStream ada pustaka, itu aja ya kita pandang ya. Ada pustaka yang namanya IOStream. Di dalamnya ada rak namanya std. Nah, baru bisa dipanggil ini tipe ini string. Nah, di dalam kalau itu di string ya, kalau di IOStream ada pustakanya namanya IOStream. Nah, di dalamnya ada rak namanya std, baru panggil kodenya tersebut. Tapi kita pengen si out yang ini aja, yang ini nggak usah kita panggil std-nya. Bisa. Nah, jadi kita gunakan di sini using namespace std. Nah, kita deklarasikan seperti ini dulu, kita tetapkan seperti itu dulu. Lalu ini bisa kita hapus kalau nggak error dia. Gitu ya. Jadi ini dalam std kayak gitu ya. Standar artinya. Udah jalan. Oke ya. Lower jalan dia. Seperti itu. Nah, ini void maju. Maju apa yang kita isi maju? Ya misalnya ada, kita tetapkan datanya dulu. Atau ciri-cirinya. Bisa jadi dia di posisi 0 dulu. Kita tetapkan variabelnya 0. Dan ketika maju dipanggil, atau nantinya itu kan kita pencet tombol, lalu yang metode ini dipanggil, itu nantinya posisi, variabel posisi ini
kita ubah nilainya. Dari keadaan semula 0, terus tentunya harus ditambah ya. Position, tambah berapa mau maju dia? Tambah 2 misalnya. Nah, seperti itu ya. Position bahasa Inggris ya, artinya posisi. Jadi ini maksudnya posisi itu harus dirubah tambah 2. Kita nggak bisa buat 2 saja, nggak bisa ya, melompat dia nanti ya. Nah, kalau kayak gini dia berarti dari 0 berubah ke 2. Nah, tapi kalau seperti ini beda dia ya pengertiannya ya. Posisi semulanya ini 0, kita panggil dia di sini 0 ditambah 2 baru masuk ke posisi ini. Jadi ini nilainya nanti menjadi 2. Kalau setelah 2 nilainya kita panggil lagi, berarti di sini sudah berubah 2. 2 ditambah 2, 4 jadinya. Gitu. Tapi kalau kita hanya membuat 2 di sini, kita panggil dia, panggilan pertama untuk maju 2, panggilan kedua untuk maju posisinya 2, tetap aja dia jadinya Nanda. Makanya enggak maju dia. Makanya harus kita panggil posisi awalnya dulu. Position awal tambah 2, lalu masukkan kembali dia, timpa lagi nilai dari posisi ini menjadi nilai yang baru, yaitu ini. Posisi tambah 2. Jadi posisi ini 0 tambah 2, baru nilainya bertambah dia. Jadi 2, sudah 2 dia dipanggil lagi ini, berarti 2 tambah 2 jadi 4. Nah, gitu ya. Itu variabel. Dah, oke. Kita lanjut ya. Ini kita delete dulu. Ketika objek mobil 1 ini dibentuk dari kelas ini, ya, data ini dikopikan ke objek ini, kelas ini dikopikan ke objek ini. Biar lebih jelas, itu kita buat dua objek, adanya mobil 2. Jadi data ini tidak dimiliki bersama oleh mobil ini. Ketika mobil 1 objeknya tercipta dari kelas mobil ini, dia akan mengcopy semuanya ini, nilai-nilai ini. Mobil 2 juga begitu, dikopinya. Jadi dia sama-sama punya nilai warna merah. Ketika sudah dikopi, mobil 1 mau mengubah warna, itu tidak terpengaruh oleh mobil, itu tidak mempengaruhi mobil 2 karena dia dikopi. Jadi ini bukan milik bersama. Seperti itu ya. Jadi ini dikopinya ini. Oke, jadi yang ini ke sini itu ini ke sini. Ya, itu di copy. Bukan di share atau menjadi milik bersama atau menjadi milik bersama. Bukan. Nah, ketika objek terbentuk, dia bukan menjadi milik bersama data-data di sini. Nah, kita contohkan ya. Oke, kita contohkan. Kita ubah nilai dari mobil 1 ini merah menjadi hitam. Apakah berpengaruh ini? Tadi kita sudah bilang itu tidak mempengaruhi objek lain. Namun sebelum kita mengubah nilai ini, ada yang harus kita ketahui. Oke ya, sekarang masuk kita ke tahap 2. Sebelum kita mengubah nilai ini, itu harus ya, sebelum kita mengubah nilai ini melalui objek ini, itu kita harus mengetahui yang namanya access modifier.
gitu ya. Oke. Akses modifier memberikan hak akses akses modifier ya. Kita mengajar menerangkannya ya. Oke. Kita ambil ini lagi. Akses modifier itu ada 3, yaitu privat, yang kedua public, yang ketiga protected. Nah, kita bahas yang 2 ini aja ya. Ini akses modifier. 2 ini aja kita bahas. Jadi data di sini siapa yang boleh akses? Bolehkah objek mengaksesnya secara langsung? Ini ya. Bolehkah objek mengakses secara langsung? Secara langsung. Ya, maka boleh dia mengakses secara langsung. Jika objek ini diizinkan untuk mengakses secara langsung, oke, ini Bapak hapus lagi, maka di sini kita kasih akses modifiernya public, jadi hak akses terhadap ini. Nah, aksesnya public, gitu. Secara default, kalau kita kasih dia akses modifier, itu secara default dia secara default ya, itu hak aksesnya itu atau akses modifiernya itu privat. Jadi kalau privat apa? Tidak diizinkan kepada mobil ini untuk mengakses datanya sendiri secara langsung gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mengakses ini secara langsung. Mari kita lihat. Jadi ini privat nih. Kalau privat tidak bisa kita panggil untuk mengubah nilai dari mobil tersebut secara langsung. Mobil 1 titik. Nah, seharusnya keluar di sini warna bodi. Nah, mari kita ubah dia menjadi public. Public. Jadi kalau kita menetapkan public seperti ini, itu kesemuanya sampai sini itu kena tuh, termasuk fungsi ini. Kalau kita tetapkan public seperti ini. Nah, dia sampai habis ini kena nih. Bagaimana jika kita mau menetapkannya sampai sini aja, tapi yang di bawah ini privat? Nah, kayak gini caranya kita tambahkan akses modifiernya. Privat. Jadi public ini hanya berlaku untuk ini sampai sini. Sedangkan privat untuk di bawahnya. Kalau kita hilangkan privat ini sampai ke bawah dia berlaku. Nah, mari kita lihat akses langsung ya. Kalau public diizinkannya mobil 1 itu untuk akses langsung. Lihat mobil 1. Mobil 1 titik. Oh. Titik. Nah, keluar dia nih warna bodi. Oke ya. Nah, itu yang public tadi. Kita coba privat lagi. Kita ubah jadi privat. Mobil 1 titik. Tidak ada yang keluar data-data ini. Seperti itu. Dari variabel tersebut tidak keluar. Nah, kita cobakan saja public
terlebih dahulu. Nah, baru bisa diakses secara langsung melalui objek tersebut ya. Jadi kalau mau memanggil nilai dari data-data ini, itu kita buatkan nama objeknya, terus data yang mana yang mau kita panggil. Ini ada dua posisi atau warna body. Nah, selanjutnya kita ubah nilainya. Nilai awalnya ketika dibentuk merah, kita ubah menjadi hitam. Nah, ini akses langsung ya, berarti public. Nah, apakah warna mobil 2 juga berubah menjadi hitam? Jawabannya tidak, dikarenakan kalau seperti ini pembentukannya, itu data-datanya di copy tadi ya. Kecuali warna body ini nanti kita tambah lagi istilahnya modifier itu static. Nah, ini baru jadi milik bersama dia ya. Nah, tapi kalau seperti ini saja, itu dia tidak jadi milik bersama. Oke, kita coba keluarkan datanya menggunakan cout. Cout. Ini warna mobil 1. Oke. Kita panggil dia mobil 1 titik warna body. Ya. Terus kasih NL. NL ini baris baru ya. Untuk di bawah ini biar turun. Cout. Ini warna mobil 2. Mobil 2 titik warna body oke ya, dia di kopinya ya. Jadi kalau mobil 1 diubah warnanya, yang ini enggak berubah, kecuali di sini kita kasih keyword lagi namanya statis. Nah, baru jadi hak milik bersama dia. Oke, kita lihat hasilnya. Benar ya, mobil 1 warnanya diubahnya menjadi hitam. Nah, sedangkan mobil 2 enggak diubahnya warnanya jadi hitam, tetap warna pada kondisi pertamanya yaitu merah. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berapa menit? Oh, sudah 33 menit. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kalau dia privat, berarti dia tidak diizinkan secara langsung mengakses variabel atau data ini. Terus bagaimana caranya kalau kita mau mengubah warna body tersebut? Kita harus melalui metode. Nah, jadi ini privat, ini hanya boleh diakses di lingkungan dalam kelas ini, tidak boleh oleh, jadi hak aksesnya untuk kelas ini kalau privat. Semuanya dari kelas yang boleh akses dalam skop kelas ini. Nah, dalam kurung kurawal ini ya, itu skop namanya. Bagaimana caranya kalau ini privat, namun kita pengen akses juga kan? Nah, seperti ini caranya ya. Caranya harus menggunakan metode. Nah, kita buatkan satu metode. Misal namanya, metodenya harus public. Nah, metodenya harus public. Kita buatkan satu metode. Void ubah warna. Nah, disinilah kita buatkan. Nah, ini ya. Nampak bedanya ya. Kalau variabel enggak ada ini ya. Nah, ini enggak ada dia.
Nah, ubah warna, kita ubah dia. Misalnya warna hitam tadi ya, atau silver aja. Nah, dari sini ya, warna body silver. Ini berarti ubah warna ke silver. Oke. Private, public, di sini salah jadinya nih. Kita delete. Mobil 1, titik. Nah, keluar kan ubah warna silver, keluar metodenya karena public. Ubah warna silver. Maaf. Nah, ini ubah warna silver, jadi seharusnya dia berubah menjadi warna silver. Ini ada merah. Oh, ini jadi masalah ya, karena kita sudah privatkan dia, jadi yang ini bermasalah. Oke, jadi ini bermasalah. Karena ini privat, maka untuk mengubah nilainya harus menggunakan metode. Jadi hanya bisa diakses melalui dalam kelas ini, nggak bisa langsung dari objeknya. Jadi kalau dari objek artinya harus melalui metode. Jadi ini kan di copy nanti kan ke objek, jadi dia harus melalui metode objek tersebut. Yang metode tersebut dibuat di dalam kelas seperti itu ya. Nah, mau memanggilnya juga seperti itu, harus kita buatkan juga. Ini karena di atasnya sudah public, kita buat juga tampilkan warna body. Nah, tampilkan warna body. Nah, ini karena dia mau kita ambil nilainya, jadi ini harus mengembalikan nilainya berupa teks berarti string. Kita kembalikan nilainya red strun warna body. Nah, ini kenapa void, karena kita tidak meminta nilai tapi memberikan nilai. Kalau ini kita mau mengambil nilainya, begitu ya. Nah, sekarang kita ambil nilainya lagi. Dari sini kita tampilkan ini titik yang public, tampilkan warna body gitu. Oke, yang ini tampilkan warna body juga, mobil 2. Oke, mobil 1 tercipta, lalu kita ubah dia ke silver dengan memanggil metode silver. Oke, mobil 2 kita biarkan nilainya default. Oke, nah, dah. Kita panggil dia. Nah, ini kalau panggil metode harus pakai ini apa namanya, buka kurung dan tutup kurung biasa. Oke, kita jalankan. Nah, itu dia apa ya, silver merah. Nah, jadi aman bagi kita. Nah, jadi seperti itu ya, itu akses modifier, dan ini sudah kita bahas untuk variabel serta metode. Nah, kalau dia privat itu tidak bisa diakses secara langsung oleh objek, berarti harus melalui metode objek tersebut setting public. Kalau dia public bisa secara langsung diakses oleh objek. Terus yang kedua, artinya kalau privat, artinya data-data ini hanya bisa diakses di lingkungan ini. Nah, mau keluar kagak bisa. Nah, yang jelas dia bisa diakses di sini, tapi kalau mau keluar dia harus melalui
metode. Seperti itu Ananda, harus dibuatkan metodenya. Atau ada kelas lain mau mengakses atau objek lain mau mengakses gitu kan, harus dibuatkan metodenya satu. Oke, untuk sementara semoga bisa dipahami ini Ananda. Nah, jadi privat, public, ada kelas. Ya, ada kelas, ada objek. Itu ya. Oke, berarti kita anggap variabel belum finish nih. Oke, kita tambah ada lagi ya. Variabel ini, nama variabel ini itu ada aturan main ya. Warna variabel, nama variabel. Nama variabel ada aturan main. Dia boleh kombinasi huruf angka. Kombinasi huruf angka. Tapi tidak boleh angka di depan. Nah, itu tidak boleh angka di depan. Contoh warna body, kita buat angka di sini menjadi, kita buat namanya ini angka awalannya ya, 1 warna body. Nah, langsung muncul error di sini. Oke, di sini error ya. Yang ini masih yang tadi ini. Atau kenapa dia tampilkannya juga nih. Nah, error dia nih. Ya. Jadi kita harus bersih program kita nih. Nggak boleh angka di depan. Terus yang ketiga, tidak boleh ada spasi. Spasi tidak boleh. Contoh, nih warna body kita buat pakai spasi. Nah, ini error, masih error dia nih dalam ini. Nah, error dia, error. Jadi tidak boleh. Solusinya apa? Kalau mau menjarakkan itu pakai underscore. Yang keempat, ini oke ya. Underscore. Kalau mau jarakkan pakai underscore. Nah, itu diizinkan. Tapi kenapa ini error? Masih ada errornya. Nah, yang di bawah harus kita ubah juga. Warna body ini pakai underscore jadinya. Ini pakai underscore juga jadinya. Nah, sudah mulai berkurang kan? Terus yang mana lagi warna body? Ini masih ada dia merah. Kita coba jalankan. Oh, tidak ada isunya lagi kan? Nah, oke ya. Jadi boleh menggunakan underscore. Nah, boleh juga menggunakan underscore di depan. Jadi ini tidak masalah. Underscore di depan itu tidak bersalah. Atau ini kita hapus saja dulu. Biar enak kita. Return aja. Tidak usah kita buat return. Ini nilai 1 aja kita kasih dia. Oke, yang ini kita hapus lagi. Oke. Nah, kalau pakai underscore di depan tidak masalah. Aman. Oh, nah, kalau ini masalahnya return. Return ini kita kasih aja int dulu ya. Mengembalikan angka 1, dia meminta angka 1 kita. Anggap seperti itu dia. Oke, tidak ada masalah ya. Underscore tidak ada masalah. Sedangkan apa tadi bermasalah, angka 1 bermasalah. Nah, angka di depan bermasalah. Oke. Terus apa lagi yang tidak diizinkannya? Keyword. Ini keyword string. Kalau sudah ada string, ya lagi apa bosok, lagi record lah. Nah, iya. Nah, ini juga tidak boleh.
Dikarenakan ini keyword, karena sudah ada ditetapkannya di dalam pemrograman bahasa C tersebut. Iya, bosok. Enggak. Rekam, record. Kita record. Tapi ini kenapa bisa ini? Oke. Sip. Ya, bosok. Kalau string bisa dia ya, tapi kalau int, int ini nggak bisa dia nih. Karena tipe data tadi. Ini nggak tahu Pak kenapa string diizinkan ya. Oke ya. Tapi secara aturannya keyword itu tidak diizinkan. Keyword ya, namanya keyword itu tidak diizinkan. Oke ya, itu ya variabel ya. Ini sudah berapa menit ini? 46 menit. Oke ya Nanda. Mungkin Bapak cukupkan aja ya. Yang keempat, kita ada variabel akses hubungan antar objek, kita belum ya. Di next video aja lagi ya hubungan antar objek, karena ini 45 menit itu sudah termasuk panjang video kita. Oke, semoga bisa Ananda pahami. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar atau via WA ya. Oke Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.